Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ridwan. Saya dari kelas F1 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101-20485. Saya akan mempresentasikan anggaran perusahaan, budgeting bahan baku, jenis-jenis bahan baku menurut Gunawan Adi Saputro dan Marwan Asri. Ada dua jenis bahan baku, diantaranya bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Bahan baku langsung, bahan baku utama ini dikaitkan di range material atau bahan baku yang langsung, bahkan pengertian lain dari bahan baku langsung adalah bahan baku pokok utama yang terpenting dari suatu barang yang diproduksi perusahaan. Bahan baku tidak langsung adalah suatu barang yang berperan langsung dalam bahan utama pada kegiatan produksi, namun bahan ini tidak langsung terlihat pada suatu barang jadi yang sudah dihasilkan oleh perusahaan. Pengaruh faktor pada persediaan bahan baku: model pembelian bahan baku, perkiraan penggunaan bahan baku, biaya persediaan bahan baku, kebijakan pembelian bahan baku, penggunaan bahan baku secara real time. Modal pembelian bahan baku. Modal ini akan mempengaruhi nilai atau jumlah persediaan bahan baku dalam suatu kegiatan usaha atau bisnis. Dengan modal pembelian bahan baku dilakukan secara berbeda, maka nilai total pembelian optimal yang dihasilkan akan berbeda. Contoh dalam sederhananya, dalam suatu pembuatan kursi kayu, tentu modal pembelian kayu dan juga paku memiliki harga yang berbeda. Harga bahan baku. Faktor harga bahan baku adalah landasan atau dasar untuk para pengusaha yang menyiapkan suatu perhitungan yang harus disediakan agar nilai investasi berhubungan dengan kepentingan bisnis. Perkiraan bahan baku. Anggaran persediaan bahan baku merupakan suatu perencanaan yang terperinci atas kuantitas bahan baku yang disimpan sebagai persediaan pada penyusunan anggaran. Kebutuhan bahan baku dan anggaran pembelian bahan baku. Tampak bahwa masalah nilai persediaan awal dan persediaan akhir bahan baku selalu diperhitungkan. Setiap perusahaan dapat mempunyai kebijaksanaan dalam menilai persediaan yang berbeda. Pada dasarnya, kebijaksanaan tentang penilaian persediaan dapat dikelompokkan menjadi kebijaksanaan FIFO. Kebijaksanaan FIFO, bahan baku lebih dahulu digunakan untuk produksi adalah bahan baku yang lebih mudah masuk di gudang, sehingga pula diterjemahkan masuk pertama keluar. Dengan kata lain, penilaian bahan baku di gudang nilai diurutkan menurut urut pembelian. Kebijaksanaan LIFO. Kebijaksanaan LIFO adalah harga bahan baku yang masuk gudang lebih akhir justru dipakai menentukan nilai bahan baku yang digunakan produksi, meskipun pemakaian fisik tetap diurutkan menurut urut pemasukan. Persediaan bahan baku adalah barang-barang akan menjadi bagian dari produksi yang dengan mudah diikuti biayanya. Kebijakan pembelian bahan baku
Faktor yang ini sangat mempengaruhi kebijaksanaan dalam pembelian dalam suatu perusahaan. Hal tersebut sangat berhubungan dengan ketersediaan bahan baku dan bagaimana cara agar ketersediaan bisa tetap terjaga. Penggunaan bahan baku secara real time. Hal tersebut sangat berkaitan dengan penggunaan dengan suatu bahan namun produk yang sebelumnya pun harus sudah dilakukan. Budget pembelian bahan baku dibagi menjadi dua, pengertian kegunaan, faktor dan faktor. Kegunaan anggaran pembelian bahan baku. Anggaran merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang kuantitas pembelian bahan baku guna memenuhi kebutuhan untuk produksi dari waktu ke waktu dari selama periode tertentu. Anggaran pembelian bahan baku adalah anggaran merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang kuantitas pembelian bahan baku guna memenuhi kebutuhan untuk produksi dari waktu ke waktu. Kegunaan secara umum pedoman kerja adalah suatu standar secara tertulis digunakan untuk mendorong dan menggerakkan pekerja agar melakukan pekerjaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Alat koordinasi suatu bagian integrasi dari seluruh fungsi manajerial dan menjadi inti ilmu manajemen. Kegunaan khusus menyusun budget biaya bahan baku, budget utang dan kas. Faktor yang mempengaruhi faktor biaya bahan baku, budget biaya bahan baku, biaya yang harus ditanggung perusahaan, biaya dan resiko ditanggung yang berhubungan dengan penyimpanan bahan baku di gudang. Fluktuasi harga bahan baku, tersedianya bahan baku, modal kerja yang tersedia, kebijakan perusahaan di bidang persediaan bahan baku. Kebijakan persediaan perusahaan yang berpengaruh, fluktuasi produksi dari waktu ke waktu, fasilitas tempat penyimpanan yang tersedia, risiko yang timbul, biaya yang timbul dalam penyimpanan, tingkat pemutaran persediaan bahan baku, lamanya light time, modal kerja yang dimiliki perusahaan. Budget biaya bahan baku, kegunaan umumnya pedoman kerja, alat koordinasi, alat pengawas, khususnya sebagai dasar untuk penyusunan budget harga barang pokok yang diproduksikan. Budget harga pokok penjualan yang tercantum dalam master income statement budget dan upah tenaga kerja langsung dan pabrik tidak langsung. Faktor budget unit kebutuhan bahan baku, budget pembelian bahan baku, metode akuntansi bahan baku yang digunakan. Budget unit kebutuhan bahan baku ada perencanaan kuantitas bahan baku yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode mendatang. Budget pembelian bahan baku, anggaran merencanakan sistematis dan lebih terperinci tentang kuantitas pembelian bahan baku guna memenuhi kebutuhan untuk produksi dari waktu ke waktu selama satu periode tertentu. Cukup sekian dari saya, Ahmad Ridwan. Mohon maaf bila kata-kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.